BYD hadir sebagai perusak pasar. Bakal ngacak-ngacak segmen mobil listrik yang compact. Ini tuh ada DNA atau ekstrak dari supercar ya. Satu lagi mobil baru dari BYD yang bakal bisa dinikmatin sama orang-orang banyak di Indonesia, dan ini menarik banget karena dia punya dimensi yang compact, segmennya juga city car hatchback seperti ini ya. Kalau di luaran namanya Sigul, secara resmi di Indonesia namanya BYD Atto 1. Sebelumnya udah ada Atto 3 ya. Nah, kita bakal lihat semenarik apa mobil imut ini yang punya tampang menurut gue keren banget. Tonton aja terus videonya. Kita mulai dari desainnya. Jadi memang ini tuh ada DNA atau ekstrak dari supercar ya, terutama Lamborghini, karena memang yang merancangnya juga ex-desainer dari Lambo. Nah, dia kelihatan lebih tajam gitu ya, nggak bulat-bulat seperti kebanyakan mobil listrik yang punya dimensi compact. Mulai dari bagian depannya, ini juga udah tampang yang baru. Dia seperti kayak ada kumis di sini ini. Ya, ini selera lah. Kalian bisa suka atau enggak gitu. Kemudian lampunya juga dia sebenarnya nggak terlalu tipis, tapi ada dua garis DRL kayak gini dan proyektor yang semuanya juga udah LED. Terus ada sensor-sensor, dan ini buat ADAS-nya juga bahkan udah tersedia gitu ya. Kita lihat ke bagian samping. Oke, ini bagian sampingnya dia juga sama, nggak monoton, gue suka karena banyak lekuk-lekukan dan juga ada padding di bagian bawah sininya ya. Dia pakai pelek 16 inci yang desainnya gue suka banget, keren. Apalagi kalau misalnya kita modifikasi bannya biar lebih kece gitu ya. Terus udah gitu di bagian belakang, ini tetap ada aksen-aksen dari Atto sebenarnya ya, dan dibikin kayak floating roof kayak gitu. Terus lampunya juga dia sampai ke bagian belakang sini, BYD Tech. Nah, sekarang bagian belakangnya kita lihat. Oke, bagian belakangnya juga cukup atraktif menurut gua, mulai dari spoilernya yang pas banget di bodinya, terus udah gitu lampu yang dibikin melebar kayak gini dari kanan sampai kiri ya. Ada emblem BYD Atto 1 dan juga EV. Bagian bumpernya juga ini jauh lebih agresif juga karena dia ada diffuser yang bikin tampilannya itu jadi makin keren. Dengan bodi sekompak ini dan kapasitas 5 penumpang, kita bisa lihat ada sebuah ruang bagasi yang cukup lumayan besar menurut gue ya. Sini nih ada buat simpan raket, terus ada koper yang juga gede. Dan ini masih muat di dalam kabinnya, terus di bawahnya juga dia masih ada tempat penyimpanan. Jadi menurut gue masih cukup oke lah untuk akomodasi. Oke, ini juga jadi salah satu yang bikin gue penasaran nih, karena dengan mobil city car seperti ini, kecil, kita coba ya. Posisi duduknya enak banget ya. Ada beberapa tipe sebenarnya, ini tipe yang gue pakai yang sebenarnya tipe yang paling rendah ya. Jadi kayak joknya ini masih manual pengaturan, tapi yang atas-atas itu sebenarnya udah elektrik, tapi pada dasarnya sebenarnya semua sama lah ya. Posisi duduknya ini enak menurut gue. Jadi dia nggak berasa tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Ini bisa tilt tapi belum bisa teleskopik. Cuman ya karena posisi duduknya yang udah enak, jadi kayak rasa sedan gitu. Buat ruang kakinya juga jadi lebih menjorok ke dalam. Itu yang bikin rasa ininya tuh enak lah, ergonomis. Joknya juga supportnya kanan kirinya bagus. Dan nggak begitu berasa sempit di dalam gitu ya. Soalnya di konsol tengahnya juga ini dibikin minimalis kayak gini, bertingkat. Ada 2 cup holder, dan ini harusnya bisa buat wireless charging ya kalau di tipe yang atasnya. Udah gitu soket-soket semua lengkap lah. Nah, ini juga khas banget. Untuk panel-panelnya itu unik gitu. Jadi memang dia tetap nawarin sebuah ruang kabin yang juga seatraktif bagian luarnya. Udah gitu ada 2 layar, sini buat MID dan sini buat infotainment yang kalau di tipe atasnya ini juga layarnya lebih besar juga gitu ya. Jadi nggak cuma sekecil ini. Cuman ya untuk yang versi paling murah, dia udah dapat layar seperti ini menurut gue juga udah lebih dari cukup lah. Nah, kira-kira ruang kabinnya kayak gini, ini nggak sempit banget sih menurut gue, enak. Ruang kepala juga aman semuanya ya. Kita cobain di belakang. Nah, ini di bagian belakangnya juga ternyata nggak sempit ya dengan posisi duduk gue yang tadi gitu ya. Terus sekarang gue juga duduk, ini kaki gue nggak terintimidasi, jadi ini masih ada ruang sekitar 4 jari. Terus begitu kaki juga bisa masuk ke dalam di bawah. Lantainya rata. Ruang kepala juga ini aman lah, dengan tinggi gue 178 ini masih ada space ya. Jadi kalau digajulukan tuh nggak sampai mentok ke atap gitu. Posisi duduknya juga cukup lumayan, walaupun memang tetap lebih enak di depan lah, karena joknya juga lebih support ya, terutama di bagian bawahnya. Tapi ini untuk sandarannya ini enak kok, empuk gitu. Dan yang paling penting adalah
tidak terasa sempit. Nah, asiknya lagi dia tuh soketnya udah bisa AC dan DC, jadi kita udah bisa support untuk fast charging, dan ini pastinya ada di semua SPKLU ya, jadi kita nggak puyeng untuk ngecas. Oke sini. Nah, ini sektor motornya gitu ya, dan yang jadi otak dia untuk bisa bergerak. Memang secara spesifikasi resmi belum dikasih, karena ini juga saat ini gue syuting belum diluncurin secara resmi, tapi kabarnya dia mobil ini tuh pakai baterai sekitar 31 kWh-an. Ini bisa ngajak mobil ini berjalan sampai 480 atau 380, gue lupa antara itu ya. Itu cukup lumayan untuk sebuah city car dengan baterai yang sekecil itu, tapi dia bisa punya range yang cukup lumayan jauh. Sementara untuk tenaga dan torsinya itu juga masih belum tahu so far ya, tapi ya bisa dipastiin lemah-lemahnya listrik itu pasti tetap menawarkan torsi yang mantap lah. Jadi oke, powernya pasti kecil dengan baterai yang seperti itu, tapi untuk torsi gue rasa sih lebih dari cukup untuk sebuah mobil sekompak ini. Oke, jadi inilah dia BYD Sigul, maksudnya Atto 1 ya kan. Menurut kalian kayak gimana? Karena gue prediksi ini bakal ngacak-ngacak segmen mobil listrik yang compact, terutama untuk kayak REV dan lain-lain. Sekarang udah mulai banyak juga. Dan lagi-lagi harapannya memang BYD hadir sebagai perusak pasar, ya kan? Nah, makanya coba menurut kalian ekspektasinya harganya cocok berapa? Sampaikan di kolom komentar. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace!